Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Keuangan Syariah di pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas bagaimana titik temu antara fikih muamalah dengan teknologi keuangan digital yang modern pada saat ini. Kalau sebelumnya kita berpendapat bahwa yang namanya fikih itu adalah sesuatu yang kaku, diam, stagnan, dan tidak bisa merespon bagaimana lajunya teknologi, khususnya teknologi finansial sekarang ini, maka pada pembahasan pada kali ini kita akan mencoba untuk menunjukkan bahwa yang namanya fikih itu dapat merespon dan bahkan menjadi prinsip atau pijakan yang melegitimasi kegiatan transaksi kita yang umumnya dilakukan oleh setiap orang melalui handphone kita pada saat ini. Baik, di materi kali ini, tujuan dari pembelajaran adalah mahasiswa mampu menentukan peran uruf atau adat kebiasaan dalam memvalidasi praktik transaksi bisnis dan membedah keabsahan mekanisme keuangan digital atau fintech. Hukum ekonomi Islam itu adalah sesuatu yang fleksibel, dinamis, dan tidak kaku. Jadi, selama kebiasaan atau uruf istilah fikihnya tidak bertentangan dengan syariat, maka dia akan dapat divalidasi dan menjadi standar hukum baru yang dapat digunakan sebagai sesuatu yang melegitimasi kegiatan transaksi. Nah, bagaimana kebiasaan ini bisa menjadi sesuatu yang digunakan sebagai standar hukum baru? Ada namanya kaidah al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai standar hukum. Kaidah ini disimpulkan dari asar sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Nah, kebiasaan baik di sini, apakah semua kebiasaan baik dapat dijadikan standar hukum? Tentu tidak. Ada filter yang membatasi atau yang dapat mengunci fleksibilitas tadi. Ada 4 setidaknya, dia harus melalui 4 filter ini. Yang pertama, praktiknya itu harus bersifat motorik atau eh, kebiasaan tadi, kebiasaan yang berada di masyarakat atau di pasar harus bersifat dominan atau umum dilakukan oleh masyarakat. Ya, harus bersifat dominan dan umum. Kalau sudah bersifat dominan dan umum, maka kita cek filter yang kedua, yaitu kebiasaan ini harus ada sebelum kontrak atau sebelum akad dilakukan. Jadi eh, kebiasaan ini bukan sesuatu yang diada-adakan. Ketika mau dilakukan suatu akad atau kontrak, maka kebiasaan ini dibuat dulu, dilakukan menjadi sesuatu yang umum di pasar. Tidak. Kebiasaan ini harus ada jauh-jauh hari, sudah hidup di masyarakat kita sebelum dilakukannya akad atau kontrak, atau sebelum dilakukan atau dibuat yang namanya akad atau kontrak. Oke, itu yang kedua. Kemudian filter yang ketiga yaitu adat atau kebiasaan ini tidak melanggar nas atau tidak bertentangan dengan syariat. Ini adalah syarat mutlak. Karena kalau misalnya ini tidak ditetapkan atau tidak diberlakukan filter ini, maka kebiasaan ini akan dapat atau semua kebiasaan dapat dijadikan standar hukum. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena dalam syariat tentu eh, ketika kita tetapkan standar hukum itu kan sesuai dengan masadirut tasyri' atau sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan berbagai macam masadir tasyri' lainnya yang terdapat khilaf dalamnya. Kalau misalnya tidak terdapat dalam masadir tasyri' tadi, ada satu kaidah ini yaitu al-adah muhakkamah atau uruf. Uruf bisa menjadi sumber hukum baru, tapi tidak semua kebiasaan, yaitu kebiasaan yang bisa hanya kebiasaan yang tidak melanggar nas atau tidak melanggar syariat. Oke, itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, tentu
tidak ada syarat tertulis di dalam kontrak tersebut yang menyatakan bahwa jika kontrak tertulis bertentangan dengan adat, maka teks kontrak dimenangkan, atau tidak ada kesepakatan antar dua belah pihak secara tertulis ya yang menyatakan penolakan kebiasaan itu ya. Tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan akad atau melakukan transaksi yang sepakat untuk menolak kebiasaan itu. Kalau mereka sepakat menolak kebiasaan itu, maka kebiasaan tadi menjadi batal. Ya. Jadi ada empat syarat uruf ini sah dia menjadi standar hukum baru, yaitu pertama, dia harus bersifat mutarid atau bersifat dominan atau umum dilakukan di pasar. Kemudian yang kedua, dia telah ada jauh-jauh hari sebelum akad atau transaksi dilakukan. Yang ketiga, tidak melanggar syariat atau tidak melanggar nas. Dan yang keempat, tidak ada syarat tertulis yang menolak adat atau kebiasaan tersebut. Bagaimana kaidah turunan dari kaidah al-'adah muhakamah? Kaidah turunannya atau kaidah sugronya, yang pertama al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton, bahwa yang namanya adat itu sama juga dengan syarat tertulis ya. Sesuatu yang telah dikenal secara adat statusnya sama dengan syarat yang tertulis. Anggaplah misalnya contoh ya, kita belanja di e-commerce ya. Melalui Shopee atau Tokopedia, ketika kita belanja ada ketika kita check out gitu ya, ketika kita check out ada atau tidak adanya kontrak ya, tapi umumnya memang tidak ada kontrak tertulis yang menyatakan bahwa pembeli wajib membayar ongkos kirim. Tidak pernah ada itu. Kalau misalnya kita ketika kita belanja di toko biasa kan nggak ada tuh ongkos kirim. Kecuali kalau misalnya kita minta antarkan, kemudian kalau memang di toko tersebut diberlakukan pengantaran secara gratis ya oke. Atau misalnya ternyata dia memberlakukan syarat pengiriman 5 kilometer dikenakan tarif sekian. Nah, itu kan ketentuan yang ditetapkan oleh dua belah pihak ya. Kalau misalnya tidak ada ketentuan tadi, nah ada uruf atau kebiasaan yang ada di dalam teknologi digital kita, dalam e-commerce yang selama ini kita gunakan, ketika kita check out, tidak ada tuh yang namanya kontrak pembeli wajib bayar ongkir, nggak ada. Kontrak itu nggak ada, tidak muncul. Tapi kebiasaan pasar kita menyatakan bahwa yang namanya ongkir itu ditanggung oleh pembeli, ya. Kebiasaan pasar atau uruf tijari. Uruf tijari yang hidup selama ini bahwa yang namanya ongkir itu ditanggung oleh pembeli, ya. Jadi sesuatu yang sudah maklum, yang hidup menjadi adat kita selama ini, maka dia seakan-akan menjadi sesuatu syarat. Dia menjadi syarat yang tertulis seperti itu. Oke. Kaidah yang kedua, al-kitabatu kal khitab. Bahwa yang namanya tulisan itu dia bisa mewakili ucapan atau lisan gitu ya. Kalau misalnya nih, contoh dulu kalau misalnya kita belanja di zaman dulu ya, yang namanya belanja itu atau kita tarik ke sebelum era digital itu ada, atau fintech itu ada, atau sebelum era belanja secara online itu ada. Yang namanya belanja itu kita harus datang ke toko, kemudian kita melakukan transaksi secara offline, bertemu secara langsung. Atau kita tarik ke zaman dulu lagi itu, yang namanya transaksi itu harus ketemu dua orang, dua belah pihak antara penjual dan pembeli, melakukan transaksi, menyerahkan barang, menyerahkan uang, kemudian mungkin ijab kabul di sana, jabat tangan, itu dulu. Tapi bagaimana dengan masuknya dunia digital, kemudian ada yang namanya istilah yang kita pahami sekarang itu e-commerce atau belanja online seperti itu. Kalau misalnya kita tarik, ternyata sekarang ini tidak ada tuh yang namanya bertemu secara tatap muka,
berjabat tangan, kemudian ucapan ijab dan qabul. Lantas bagaimana transaksi ini bisa disebut sah secara hukum? Nah, kaidahnya al-kitabatu kal khitab, bahwa yang namanya tulisan itu statusnya sama dengan ucapan dan lisan. Nah, dalam transaksi yang seperti sekarang ini, bahwa dalam bentuk chat atau konfirmasi email atau interaksi di layar HP, ya kita ketika kita memasukkan PIN transaksi check out, kita masukkan PIN atau sekedar kita tempelkan jari melalui biometrik atau melalui biometrik Face ID gitu, maka itu adalah sesuatu yang dianggap memvalidasi kesepakatan antara dua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Validasi kesepakatan kita untuk membeli barang tanpa kita mengucapkan secara lisan atau tanpa kita menuliskan dalam kontrak transaksi. Maka kegiatan-kegiatan tadi itu dianggap sebagai bentuk ijab qabul yang sah. Oke, kita masuk dalam studi kasus. Yang pertama, top up. Di dalam top up di keuangan digital kita atau dompet digital kita, ketika kita top up 100.000 di GoPay atau OVO melalui bank, seringnya kita dapatkan bahwa yang namanya saldo tadi ketika masuk ke dompet digital kita dipotong biaya admin, ya. Ketika kita top up e-wallet akan dipotong biaya admin. Umumnya sih 1.000 atau kalau misal kita top up melalui Dana di Alfamart, Merchant Alfamart atau Indomaret, biasanya kena potongan 2.500 atau 1.500 saya lupa. Intinya ada potongan. Nah, potongan ini kalau kita lihat yang namanya kita naruh di e-wallet itu kan akadnya adalah akad wadiah atau mungkin barangkali dia bisa masuk ke akad korp, ya tergantung akad yang ditetapkan dalam e-wallet tadi. Nah, kalau misalnya kita tetap itu dianggap sebagai sesuatu korp, ya akadnya adalah akad korp, maka ketika kita titipkan, ketika kita masukkan uang ke dalam e-wallet kemudian dipotong, itu apakah masuk kategori riba? Ya. Nah, dalam menjawab kasus ini, maka kita harus melihat ya, dalam uruf tijari atau adat bisnis digital bahwa integrasi lintas platform memakan biaya nyata. Oke, kita lihat ketika kita coba misalnya kita top up melalui mobile banking gitu ya, mobile banking kita top up GoPay, kemudian dana tadi prosesnya masuk atau keluar dari bank yang kita miliki, kemudian dari rekening bank masuk melalui sistem yang sangat rigid sekali dan sangat uh, ribet sekali infrastrukturnya, itu melalui beberapa proses sampai dia masuk ke dompet digital kita. Nah, biaya tadi, potongan tadi, dia tidak masuk di dalam riba. Kenapa? Sejatinya dia adalah upah atau ujroh yang ditetapkan untuk membayar jasa infrastruktur IT yang sudah ditetapkan. Kadang ya misalnya kayak mengirimkan kode OTP itu kan melalui SMS juga ada biayanya. Nah, itu ditetapkan oleh mereka, oleh sistem bahwa biaya administrasi ditetapkan sebagai sebesar 1.000 itu untuk membayar jasa melalui infrastruktur digital yang super ribet tadi. Nah, gitu. Dan ini juga di dalam ini menjadi suatu adat ya di dalam uruf tijari kita bahwa yang namanya potongan 1.000 tadi bukan bunga riba melainkan diakui adat sebagai ujroh atau fee dalam jasa routing proses perpindahan antara dari rekening bank kita ke rekening e-wallet tadi. Oke, yang kedua studi kasus tentang keabsahan fintech. Kita sepakat bahwa di dalam kaidah disebutkan bahwa yang namanya transaksi antar dua belah pihak itu harus berdasarkan antarodin, harus saling ridho terhadap kesepakatan yang dibuat. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan menggunakan teknologi atau melalui handphone? Kalau misalnya kita melalui transaksi offline bertemu antara dua belah pihak, ketika kita sepakat, udah. Ketika kita melakukan transaksi atau jabat tangan atau ijab kabul, itu adalah kesepakatan yang menunjukkan keridhaan dari dua belah pihak.
Tapi ketika kita menggunakan handphone untuk transaksi, bagaimana kesepakatan ini? Bagaimana rasa ridho ini muncul? Nah, karena apa? Tadi eh, prinsip keridoan itu atau tarodi itu adalah prinsip yang mutlak yang harus ada dalam transaksi dalam hukum ekonomi syariah. Nah, melalui peer-to-peer lending atau dalam P2P lending tidak ada tatap muka secara langsung. Persetujuan atau tarodin itu melalui yang namanya centang kotak I agree to TNC atau menggunakan tanda tangan elektronik atau TTE. Nah, biasanya kalau kita buka rekening di bank gitu ya, kita buka melalui handphone, kan ada tuh term of use-nya tuh. Nah, yang biasanya umumnya juga kita jarang sekali membaca karena sangat banyak sekali. Nah, ketika di akhir kita disuruh centang box yang menunjukkan bahwa kita itu setuju dan kita klik agree atau kita sepakat atas kesepakatan yang dituliskan yang tidak dibaca tadi. Nah, kembali kepada kaidahnya bahwa yang namanya fikih itu yang namanya dalam muamalah harus ada unsur saling ridho. Yang namanya dalam fikih muamalah harus ada unsur saling ridho. Nah, di dalam adat e-commerce global, umumnya di dalam e-commerce itu, ketika kita mau melakukan transaksi, ketika kita menunjukkan kesepakatan kita terhadap ketentuan yang diberlakukan atau ketentuan yang sudah ditetapkan dalam transaksi itu, tidak dengan kita melakukan ijab kabul atau jabat tangan, tapi melalui yang namanya centang box setuju gitu ya. Atau melalui tadi seperti kita memasukkan 6 digit 6 digit kode PIN atau melalui Face ID atau melalui biometrik scan finger. Maka itu menunjukkan bahwa kita sepakat atas ketetapan yang disepakati atau ditentukan dalam transaksi tersebut. Ya, jadi itu adalah kebiasaan yang sudah dibentuk di dalam transaksi digital melalui penggunaan handphone. Apa konklusi dari transaksi atau dalam kaidah ini? Kita melihat ada fleksibilitas dalam transaksi melalui kaidah al-adah muhakkamah ya. Fleksibilitas di sini adat kebiasaan manapun dia bisa menjadi standar hukum baru, tapi ada batasannya. Batasannya yaitu di syarat yang ketiga tadi, salah satunya yang sangat mutlak, dia tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ya, tidak boleh bertentangan dengan nas atau ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Kaidah al-ada muhakamah adalah nafas kelenturan fikih muamalah yang memfasilitasi inovasi semua transaksi yang ada seperti zaman kita saat ini. Tapi ada sesuatu yang perlu kita waspadai bahwa kebiasaan pasar yang menzolimi konsumen, ya, seperti dalam bentuk hidden fee atau fee yang terselubung, manipulasi data itu haram, dilegalkan. Kebiasaan pasar tunduk pada syariah, bukan syariah yang tunduk pada kebiasaan pasar yang rusak. Baik, cukup materi kita hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.